Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah, masih diberikan kesempatan untuk bersyukur menikmati dunia yang fana ini. Bapak Ibu sekalian, saya pada kesempatan ini ingin mengambil tema tentang Islam agama perdamaian. Hari ini kita melihat peristiwa yang luar biasa. Saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain mendapatkan ujian yang sangat berat, yang mungkin tidak bisa terperikan sebelumnya. Dan Masya Allah, kita selain mendapatkan berita-berita yang menyedihkan, tetapi di balik itu semua ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Dan salah satunya adalah ini kesempatan untuk kita semuanya mengkaji kembali tentang agama kita, mengkaji kembali tentang ilmu syariat, bagaimana kita menyikapi peristiwa-peristiwa seperti ini. Dan salah satunya adalah kesempatan untuk kita meng-counter tuduhan-tuduhan bahwa Islam itu adalah agama peperangan. Rasulullah itu orang yang hobi perang, hobi membunuh orang. Dibuktikan dengan selama hidup beliau tidak kurang dari 27 peperangan yang dipimpin langsung oleh beliau. Belum lagi ada beberapa peristiwa peperangan yang tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian tuduhan itu melebar sampai saat ini. Kemudian mereka punya pembenaran dengan peristiwa-peristiwa di belahan bumi yang lain tersebut. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menegaskan bahwa memang betul Rasulullah itu melakukan yang namanya pertempuran-pertempuran atau bentrokan-bentrokan dengan berbagai macam pihak. Dan sampai 27 kali dalam hidup beliau yang 10 tahun di Madinah. Karena selama usia beliau diangkat jadi Nabi itu 40 tahun, kemudian hidup di Mekah 13 tahun. Jadi selama 53 tahun itu beliau hampir tidak melakukan yang namanya peperangan, kecuali dulu pertama kali di masa jahiliyah sebelum Islam itu datang. Nah, jadi kemudian itulah yang menjadi alasan tuduhan bahwa Islam itu suka dengan peperangan. Jawabannya cukup simpel Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya peperangan pada zaman itu adalah salah satu cara manusia pada zaman itu untuk menyelesaikan masalah. Dalam tanda kutip, itu bisa disebut budaya. Dan yang namanya budaya, sekali lagi, itu bukan diada-adakan oleh satu orang dua orang, tapi oleh sebuah kebiasaan yang turun-menurun. Kalau kita mau jujur bertanya kepada diri kita, misalnya mohon maaf, di beberapa pulau saja di Indonesia yang masih belum tersentuh dengan banyak peradaban, peperangan itu masih menjadi budaya sampai saat ini. Saudara-saudara ibu saya pernah tinggal di Papua sekian puluh tahun. Mereka menceritakan ya, untuk beberapa suku pedalaman, bukan hanya di Papua, mungkin di Kalimantan juga terjadi, bahkan mungkin di daerah-daerah lain di luar Indonesia, di Amazon, di Afrika, yang namanya peperangan itu biasa. Karena itu adalah salah satu cara mereka menyelesaikan konflik, meskipun ya dengan cara berkonflik itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada seseorang dibunuh oleh keluarga yang lain atau oleh tetangga kampung sebelah, cara menyelesaikannya yang mereka dialog, atau kalau nggak selesai ya dengan perang. Kalau misalnya ada sesuatu masalah, begitu caranya mereka. Dan termasuk ini dialami oleh manusia-manusia zaman dulu, termasuk ketika zaman Rasulullah SAW hidup. Jadi di Arab itu juga sudah terbiasa, dan mereka orangnya adalah orang yang nomaden. Mereka tidak terbiasa dengan hidup menetap seperti sekarang, sehingga mereka hidup itu berkoloni-koloni antar keluarga besar, dan ketika ada masalah yang solusinya perang. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kenapa selalu banyak perang? Itu karena salah satu budaya pada zaman itu. Kemudian ketika ada tuduhan di Al-Quran pun banyak ayat-ayat tentang peperangan, bahkan perintah untuk memerangi orang-orang yang berseberangan dengan Islam. Betul, memang ada misalnya ayat di ayat Al-Baqarah 110
minasyaitonir rajim wa qatilul ladzina kafaru fi sabilillahi wa la ta'tadu. Dan perangilah orang-orang yang mengingkari Allah, tetapi ada ujungnya di situ, tetapi tidak boleh berlebihan. Kemudian misalnya di At-Taubah, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan kamu harus berlaku keras buat mereka. Itu kan jadi perintah untuk perang, bahkan jelas-jelas di situ disebutkan kepada orang kafir dan orang munafik. Bapak Ibu sekalian, perlu saya tegaskan, semua ayat yang berbicara tentang perang di Al-Quran itu konteksnya adalah karena merespon apa-apa yang sudah terjadi sebelumnya. Misalnya ketika ada seorang muslimah yang kemudian dilecehkan oleh orang Yahudi, dan kemudian ada saudaranya seorang muslim kemudian mempertahankan atau membela muslimah itu, kemudian dia terbunuh, maka Rasulullah kemudian meresponnya dengan melakukan penyerangan kepada kaum yang melecehkan tadi. Itu salah satu peristiwanya. Kalau perang Badar bagaimana? Salah satu perang awal di Islam yang menjadi salah satu titik tolak kebangkitan Islam. Perang Badar itu sebenarnya Rasulullah dan para sahabat awalnya berencana bukan untuk berperang, tetapi ingin mengambil hak harta kaum muslimin muhajirin yang mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah, terusir dari kampung halamannya, dan otomatis mereka meninggalkan hartanya, dan sebagian itu memang dirampas oleh orang-orang Quraisy Mekah. Dan kemudian Rasulullah, mereka keluar dari Madinah berencana menghadang pasukannya Abu Sufyan, yang itu bukan untuk perang, tapi karena kafilah Abu Sufyan ini mereka baru saja melakukan perdagangan dari Syam, dari Syria kalau sekarang. Kemudian mereka pasti akan melewati daerah Madinah, dan Rasulullah kemudian keluar, ayo kita sergap untuk mengambil hak kita yang sudah mereka rampas. Dan kemudian terjadilah peristiwa perang Badar karena pasukan kabilah Abu Sufyan ini mereka mengetahui bahwa mereka akan diserang oleh Rasulullah, dan mereka kemudian mengirimkan berita ke Mekah. Maka orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy Mekah merespon dengan mengirimkan pasukan. Terjadilah perang Badar. Jadi itulah peristiwanya. Jadi bukan karena Rasulullah suka perang, tetapi karena memang ada peristiwa sebelumnya, dan itu adalah respon dari kaum muslimin pada saat itu. Dan ketika ada tuduhan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang, ada seorang sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini artinya orang yang menolong muhajirin, orang Madinah. Dia masuk Islam, kemudian dia punya anak 2 orang, dan dua-duanya ini masih beragama non-muslim, Nasrani, Kristen. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh enggak saya paksa anak saya ini untuk masuk Islam? Maka turunlah ayat yang mungkin sering kita baca, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi di zaman Rasulullah masih hidup saja, yang pada saat itu kaum muslimin sudah punya kekuatan, bahkan kepada anaknya sendiri yang masih belum beragama Islam tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Ya, jadi itu sesuatu yang sangat tegas. Bahkan ini dibuktikan juga ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan banyak sekali daerah-daerah di luar Jazirah Arab maupun di sekitarnya. Ketika mereka berkuasa, orang-orang yang sudah ada di situ itu tidak dipaksa untuk masuk Islam. Mereka diberikan pilihan bebas sebebas-bebasnya, mau masih di agama semula atau masuk Islam, itu pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing. Jadi sekali lagi ini salah satu bukti bahwa Islam itu memang bukan agama yang suka dengan peperangan, tapi jangan salah. Ketika sudah berhadapan dengan musuh, ayat Al-Qur'annya mengatakan dengan tegas, seorang muslim itu bukan manusia penghancur. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha
Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berhadapan dengan musuh, dengan orang-orang yang akan menyerang kalian, maka jangan lari. Sabit artinya tetap di situ, lawan gitu. Ya, dan jangan lari kecuali misalnya di ayat yang lain, wa ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah, kecuali untuk menyiasati. Misalnya kalau musuhnya terlalu kuat, terlalu banyak, dia bisa nyelengker dulu begitu ya, menyusun strategi untuk menghadapi musuh. Jadi strategi muslim itu seperti lebah ya Al-Quran. Jadi dia ini suka damai, suka dengan yang baik-baik, tetapi sekali diganggu maka jangan salah ketika dia menyenang. Bapak Ibu sekalian, terakhir di surah Al-Anfal juga disebutkan wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Dan jika sekiranya mereka musuh-musuh Islam itu menghendaki perdamaian, fajnah laha, maka itulah yang cenderung kita ikuti. Bahwa perdamaian itu adalah kecintaan atau kesukaan dari Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin secara keseluruhan. Jadi apapun masalahnya, maka kedepankanlah solusi perdamaian. Tetapi jika ada sesuatu yang tidak bisa didamaikan, maka kita harus menghadapinya dengan gentle. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.